Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah epik yang penuh keberanian dan pengorbanan dalam pasukan hantu putih, di mana sekelompok prajurit Kopassus berjuang di tengah hutan Kongo yang mencekam, menghadapi musuh yang jauh lebih banyak dan berbahaya. Dalam perjalanan yang penuh ketegangan ini, mereka tidak hanya bertarung untuk mempertahankan tanah air, tetapi juga untuk mengukir nama mereka dalam sejarah. Jangan lewatkan momen-momen menegangkan dan inspiratif dari cerita ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, pastikan Anda like, komen, dan subscribe channel YouTube Zona Narasi, dan tetaplah terhubung untuk konten-konten menarik lainnya yang akan datang. Tahun 1964. Hutan Kongo, sebuah labirin hijau yang luas dan tak kenal ampun, menjadi saksi bisu perang saudara yang mencabik-cabik negeri kaya sumber daya itu. Bayangan perang menyelimuti setiap dedaunan, setiap aliran sungai, setiap perbukitan. Suara tembakan senapan dan raungan mesin perang menggema di antara pepohonan raksasa, mengiringi teriakan para pejuang yang bertempur memperebutkan kekuasaan di tengah kekacauan. Di tengah hiruk-pikuk kematian ini, sebuah legenda mulai terukir. Pasukan hantu putih, pasukan bayangan yang muncul dan menghilang tanpa jejak, meninggalkan jejak kematian bagi musuh-musuhnya. Kisah-kisah tentang mereka bercampur aduk dengan legenda kekuatan supranatural, menambah aura misteri yang menyelimuti keberanian dan pengorbanan mereka yang sesungguhnya. Mereka adalah bayangan yang menakutkan, namun di baliknya tersimpan kisah nyata tentang keberanian dan pengorbanan manusia. Udara dipenuhi aroma tanah basah dan darah, bau anyir yang menyengat hidung dan menempel di pakaian. Matahari terhalang oleh kanopi hutan yang lebat, menciptakan suasana senja abadi yang mencekam. Di bawah naungan pepohonan yang menjulang tinggi, para pejuang dari berbagai faksi bersenjata bersembunyi, menunggu kesempatan untuk menyerang. Setiap desiran daun, setiap suara binatang liar, dapat menjadi pertanda bahaya yang mengancam jiwa. Ketakutan dan keputusasaan mencengkeram hati penduduk sipil yang terjebak di tengah konflik, sementara para pemimpin perang saling beradu kekuatan, tanpa memperdulikan nyawa yang melayang. Di tengah kekacauan ini, sebuah harapan kecil mulai muncul, sebuah harapan yang datang dari jauh, dari tanah yang jauh berbeda. Dari kejauhan, terdengar desingan helikopter yang menandakan kedatangan pasukan asing. Harapan dan ketakutan bercampur aduk di hati penduduk Kongo. Apakah pasukan ini akan membawa perdamaian atau justru menambah kekacauan yang sudah ada? Pertanyaan ini menggantung di udara, tak terjawab, sementara helikopter-helikopter itu mendarat, membawa pasukan elit yang terlatih untuk menghadapi medan perang yang brutal. Mereka adalah prajurit pilihan yang datang untuk membawa misi perdamaian, namun mereka juga harus siap menghadapi kematian yang mengintai di setiap sudut hutan. Mereka adalah prajurit yang akan menghadapi bayang-bayang perang di hutan Kongo dan menuliskan kisah keberanian mereka di atas tanah yang berlumuran darah. Para prajurit ini, dengan persenjataan dan pelatihan terbaik, harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan tak kenal ampun. Hutan Kongo bukanlah medan perang yang mudah ditaklukkan. Iklim tropis yang ekstrim, penyakit yang mengintai,
dan medan yang sulit dijangkau menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Selain itu, mereka juga harus berhadapan dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Para pemberontak yang terpecah menjadi berbagai faksi, masing-masing dengan taktik dan persenjataan yang berbeda-beda. Mereka adalah musuh yang licik dan berbahaya, yang siap menyerang kapan saja dan di mana saja. Para prajurit harus selalu waspada, selalu siap menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Di tengah kegelapan hutan, di antara bayang-bayang pepohonan yang menjulang tinggi, para prajurit Kopassus memulai misi mereka. Mereka adalah pasukan elit, terlatih untuk menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun. Namun, bahkan bagi mereka, hutan Kongo tetap menjadi medan perang yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Mereka harus berjuang melawan musuh yang tak terlihat, melawan penyakit, melawan kelelahan, dan melawan rasa takut yang selalu mengintai di setiap sudut hutan. Misi mereka adalah misi yang berbahaya, namun mereka tetap bertekad untuk menyelesaikannya, untuk membawa perdamaian ke negeri yang dilanda perang. Mereka adalah pahlawan yang tak dikenal, yang berjuang di tengah bayang-bayang perang di hutan Kongo. Udara lembab Kongo mencengkeram 100 prajurit Kopassus. Mereka bukan turis, bukan penjelajah, melainkan ujung tombak kekuatan Indonesia yang terdampar di jantung konflik. Seragam loreng mereka, basah oleh keringat dan hujan tropis, terasa berat, seakan membebani pundak yang sudah lelah oleh perjalanan panjang dan antisipasi pertempuran yang tak terelakkan. Hutan Kongo, dengan kegelapannya yang pekat dan suara-suara misteriusnya, terasa seperti raksasa yang siap menelan mereka hidup-hidup. Mereka adalah tamu tak diundang di negeri asing, di tengah pusaran perang saudara yang tak berujung. Kehadiran mereka di sini, di tengah hiruk-pikuk perang saudara Kongo, bukan sekadar misi perdamaian. Mereka adalah benteng terakhir pertahanan bagi kepentingan Indonesia, sebuah titik kecil di peta dunia yang berjuang untuk menjaga martabat dan keamanan warganya. Beban tanggung jawab itu terasa mencekik. Setiap langkah terasa dihantui oleh bayang-bayang kematian. Namun, di balik mata lelah mereka, terpancar tekad baja yang tak tergoyahkan. Mereka adalah prajurit pilihan yang telah dilatih untuk menghadapi situasi paling ekstrim. Hutan itu sendiri menjadi musuh yang licik. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, membentuk kanopi yang menghalangi sinar matahari dan menciptakan kegelapan abadi. Tanah yang berlumpur dan licin menyulitkan setiap langkah, sementara vegetasi yang lebat menyamarkan setiap pergerakan musuh. Setiap dedaunan yang berdesir, setiap suara burung yang berteriak, bisa menjadi pertanda bahaya yang mengintai. Mereka harus selalu waspada, selalu siap menghadapi serangan mendadak dari musuh yang tak terlihat. Di tengah kesulitan itu, rasa persaudaraan dan kebersamaan menjadi kekuatan utama mereka. Mereka saling mengandalkan, saling melindungi, dan saling memberikan semangat. Mereka adalah satu kesatuan, sebuah tim yang terikat oleh ikatan darah dan pelatihan yang keras. Di tengah hutan yang ganas, mereka menemukan kekuatan dalam persatuan, sebuah kekuatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan tantangan yang tak terduga. Mereka harus berjuang melawan kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Mereka harus beradaptasi dengan iklim yang ekstrim dan medan yang sulit. Namun, mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang, terus beradaptasi, dan terus maju. Semangat juang mereka tak pernah padam, dibakar oleh tekad untuk menyelesaikan misi mereka. Di malam hari, kegelapan hutan menjadi lebih mencekam. Suara-suara aneh bergema di antara pepohonan, menciptakan suasana yang penuh dengan misteri dan ketakutan. Namun, para prajurit Kopassus tetap teguh. Mereka telah dilatih untuk menghadapi ketakutan mereka, untuk mengendalikan emosi mereka, dan untuk tetap fokus pada tugas mereka. Mereka adalah prajurit yang tangguh,
yang tidak pernah menyerah pada rasa takut. Meskipun jauh dari rumah, mereka tetap menjaga semangat nasionalisme yang tinggi. Mereka bangga menjadi bagian dari pasukan elit Indonesia, dan mereka bertekad untuk mengharumkan nama bangsa. Mereka adalah duta bangsa di tanah asing yang membawa pesan perdamaian dan keadilan. Mereka adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki putra-putra terbaik yang siap berjuang untuk negara. Di tengah kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi, para prajurit Kopassus tetap teguh dalam menjalankan tugas mereka. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang di balik bayang-bayang perang saudara Kongo. Kisah mereka adalah bukti nyata tentang keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Mereka adalah 100 prajurit Garuda yang menjaga kehormatan bangsa di tanah asing. Hutan Kongo menelan mereka dalam kegelapannya yang pekat. Udara pengap dan lembab seakan menekan dada, setiap tarikan napas terasa berat. 100 prajurit Kopassus, lelah dan waspada, merayap di antara pepohonan raksasa. Bayangan-bayangan mereka menari-nari di atas tanah yang berlumuran lumpur. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk memenuhi hidung, bercampur dengan bau amis darah yang samar-samar tercium dari kejauhan. Keheningan malam hanya diselingi oleh suara jangkrik dan desiran angin yang misterius, menciptakan suasana mencekam yang menggigit tulang. Mereka adalah bayangan di antara bayangan, siap menghadapi ancaman yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah suara retakan ranting memecah kesunyian. Semua prajurit terpaku, otot-otot mereka menegang, tangan meraba gagang senjata. Detik-detik terasa seperti berabad-abad. Hati mereka berdebar kencang, berlomba dengan suara-suara hutan yang semakin nyaring. Apakah itu musuh? Atau hanya hewan liar? Ketegangan mencapai puncaknya, setiap indera mereka bekerja keras untuk mendeteksi ancaman. Kegelapan menjadi sekutu musuh, menyembunyikan bahaya yang mengintai di balik setiap pohon dan semak belukar. Sebuah bayangan samar terlihat di kejauhan, bergerak perlahan di antara pepohonan. Bentuknya masih belum jelas, namun cukup untuk membuat bulu kuduk mereka merinding. Adrenalin mengalir deras dalam aliran darah mereka, mempersiapkan tubuh untuk beraksi. Perintah bisikan diberikan, setiap prajurit menempati posisi pertahanan. Mereka adalah pemburu yang terlatih, namun kali ini mereka menjadi yang diburu. Permainan kucing dan tikus dimulai di tengah kegelapan hutan yang tak kenal ampun. Bayangan itu semakin dekat, menampakkan sedikit bentuknya. Sebuah sosok manusia, terbungkus kain lusuh dan kotor, muncul dari balik pepohonan. Namun, kegelapan masih menyembunyikan detail yang lebih jelas. Apakah dia teman atau musuh? Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang semakin mencekam. Para prajurit saling berpandangan, mata mereka berkomunikasi tanpa suara, mencari petunjuk dan konfirmasi. Keputusan harus diambil dengan cepat, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dengan hati-hati, salah satu prajurit maju, senjata siap di tangan. Ia mendekati sosok misterius itu, langkahnya perlahan dan penuh kewaspadaan. Setiap langkah terasa berat, setiap suara dedaunan yang berdesir terasa seperti dentuman drum perang. Ketegangan mencapai puncaknya, jantung mereka berdebar-debar seperti genderang perang. Mereka berada di ambang pertempuran, namun musuh mereka masih belum terlihat jelas. Sosok itu berhenti, seakan merasakan kehadiran prajurit Kopassus. Ia mengangkat tangannya, sebuah isyarat yang sulit diartikan. Apakah itu tanda penyerahan? Atau jebakan? Ketidakpastian masih membayangi, namun para prajurit harus tetap tenang dan waspada. Mereka telah dilatih untuk menghadapi situasi yang paling sulit,
dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka harus mengungkap misteri di balik bayangan itu. Tiba-tiba, sosok itu jatuh tersungkur ke tanah. Ternyata, ia terluka parah dan membutuhkan pertolongan. Para prajurit Kopassus saling berpandangan, dilema muncul. Apakah mereka harus menolong musuh? Namun, naluri kemanusiaan mereka lebih kuat. Mereka mendekati sosok itu, memberikan pertolongan pertama. Di tengah pertempuran yang tak terlihat, mereka menemukan sisi kemanusiaan yang tak terduga. Pertemuan dengan bayangan itu mengajarkan mereka sebuah pelajaran berharga. Di tengah perang saudara yang brutal, kemanusiaan masih bisa ditemukan. Mereka telah menghadapi musuh yang tak terlihat, namun mereka juga menemukan sisi lain dari konflik, sisi yang lebih manusiawi. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam misi mereka, mengubah perspektif mereka tentang perang dan konflik. Mereka bukan hanya prajurit, tetapi juga manusia yang memiliki hati dan rasa kemanusiaan. Mentari pagi menyinari lembah maut, namun sinarnya tak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti hati para prajurit Kopassus. Di depan mereka terbentang lembah yang sunyi, namun sunyi yang mencekam, seakan menyimpan rahasia kematian. Udara dingin menusuk tulang, bercampur dengan aroma tanah kering dan bau anyir darah yang masih segar. Jejak-jejak pertempuran semalam masih terlihat jelas. Puing-puing senjata, sisa-sisa perlengkapan, dan mayat-mayat yang tergeletak tak bernyawa. Bayangan kematian masih terasa begitu nyata. Mereka tahu, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. 100 prajurit bersiap. Wajah-wajah mereka tegang, mata mereka tajam menatap ke depan. Mereka telah kehilangan beberapa rekan dalam penyergapan malam sebelumnya, namun semangat juang mereka tak surut sedikit pun. Mereka adalah prajurit elit, terlatih untuk menghadapi kematian, namun kali ini, mereka menghadapi kematian dalam jumlah yang lebih besar. Mereka tahu, pertempuran di lembah ini akan menentukan nasib mereka, nasib misi mereka, dan mungkin nasib banyak orang lainnya. Tiba-tiba, dari balik bukit-bukit di seberang lembah, muncullah bayangan-bayangan musuh. Ribuan orang, bersenjata lengkap, bergerak maju dengan langkah pasti. Mereka adalah pasukan pemberontak, haus darah dan haus kekuasaan. Jumlah mereka jauh lebih banyak, namun para prajurit Kopassus tak gentar. Mereka telah terlatih untuk menghadapi musuh yang lebih kuat, dan mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Pertempuran tak terelakkan, pertempuran yang akan menentukan segalanya. Suara tembakan pertama memecah kesunyian lembah. Peluru-peluru beterbangan, menari-nari di udara, menciptakan tarian kematian yang mengerikan. Para prajurit Kopassus membalas tembakan dengan tepat dan akurat, setiap peluru mereka membawa kematian bagi musuh. Namun, jumlah musuh yang jauh lebih banyak membuat mereka kewalahan. Mereka terdesak, terkepung, namun mereka tetap berjuang, mempertahankan posisi mereka dengan gigih. Lembah maut berubah menjadi medan pertempuran yang berlumuran darah. Di tengah gempuran musuh yang tak henti-hentinya, para prajurit Kopassus menunjukkan keberanian dan keahlian mereka yang luar biasa. Mereka bermanuver dengan cekatan, memanfaatkan medan untuk berlindung dan menyerang. Mereka menggunakan taktik gerilya, menyerang dan menghilang dengan cepat, membuat musuh kebingungan dan frustrasi. Meskipun terdesak, mereka tetap berjuang dengan semangat yang tak pernah padam. Mereka adalah prajurit sejati yang rela mengorbankan segalanya demi tugas dan negara. Namun, jumlah musuh yang sangat banyak membuat mereka semakin terdesak. Satu persatu prajurit gugur, namun yang tersisa tetap berjuang, tak kenal menyerah. Mereka bertempur dengan semangat pantang menyerah, mempertahankan setiap jengkal tanah dengan nyawa mereka.
Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang namanya mungkin tak akan pernah dikenal luas, namun jasa-jasa mereka akan selalu dikenang oleh sejarah. Di tengah kepungan musuh yang semakin ketat, seorang prajurit Kopassus menemukan celah. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memimpin serangan balik yang mengejutkan. Serangan itu berhasil membingungkan musuh dan memberikan kesempatan bagi pasukan untuk mundur secara terorganisir. Meskipun banyak yang terluka dan gugur, mereka berhasil keluar dari lembah maut, membawa serta semangat juang yang tak pernah padam. Pertempuran di lembah maut menjadi legenda tersendiri. Kisah keberanian dan pengorbanan para prajurit Kopassus akan selalu dikenang, menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Lembah itu menjadi saksi bisu atas kepahlawanan mereka, sebuah monumen abadi bagi para pejuang yang rela mengorbankan segalanya demi negara dan bangsa. Mereka adalah pahlawan sejati, yang namanya akan selalu diukir dalam sejarah. Pertempuran di lembah maut telah usai, meninggalkan jejak luka dan duka yang mendalam. Namun, di tengah kepiluan, semangat juang para prajurit Kopassus tetap menyala. Mereka telah kehilangan banyak rekan, namun keberhasilan mereka dalam bertahan dan mundur secara terorganisir merupakan kemenangan yang berharga. Kemenangan yang dibayar mahal dengan darah dan keringat, namun tetap menjadi bukti nyata dari keberanian dan keahlian mereka. Mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah prajurit elit, tak kenal menyerah, dan pantang mundur. Meskipun tubuh mereka lelah dan luka-luka menganga, semangat mereka tetap membara. Mereka bangga telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, meskipun harus menghadapi musuh yang jauh lebih banyak dan lebih kuat. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa semangat juang dan keberanian tak kenal batas. Mereka telah mengukir nama mereka dalam sejarah, sebagai pahlawan yang rela mengorbankan segalanya demi negara dan bangsa. Kisah keberanian mereka akan terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi para pejuang masa depan. Kembali ke markas, mereka disambut dengan penuh haru dan bangga. Para pemimpin dan rekan-rekan mereka memberikan penghormatan yang tinggi atas pengorbanan dan keberanian yang telah mereka tunjukkan. Luka-luka mereka diobati, dan tubuh-tubuh mereka yang lelah diistirahatkan. Namun, di balik kelelahan dan luka-luka itu, terpancar kebanggaan dan kepuasan atas tugas yang telah mereka selesaikan. Mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah prajurit sejati yang pantas menyandang gelar pasukan hantu putih. Legenda pasukan hantu putih pun semakin menggema. Kisah keberanian dan taktik mereka dalam menghadapi musuh yang jauh lebih banyak tersebar luas menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nama mereka diukir dalam sejarah, menjadi simbol keberanian, keuletan, dan pengorbanan. Mereka telah membuktikan bahwa jumlah bukanlah segalanya, semangat dan taktik yang tepatlah yang menentukan kemenangan. Mereka telah menjadi legenda hidup yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Meskipun pertempuran telah usai, perjuangan mereka belum berakhir. Kisah mereka akan terus menginspirasi generasi penerus untuk selalu berjuang demi kebenaran dan keadilan. Legenda mereka akan terus hidup, terukir dalam darah dan keringat, menjadi bukti nyata dari keberanian dan pengorbanan para prajurit Kopassus yang gagah berani. Mereka adalah pahlawan sejati, yang namanya akan selalu dikenang dan dihormati oleh bangsa dan negara. Dalam kisah yang menggugah semangat ini, pasukan hantu putih menjadi simbol keberanian dan pengorbanan prajurit Kopassus yang terjun ke Kongo pada tahun 1962. Dengan jumlah pasukan yang mencapai 300 prajurit, mereka menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan kelompok pemberontak yang jumlahnya diperkirakan antara 2.000 hingga 3.000 orang. Dalam suasana hutan Kongo yang mencekam, setiap langkah mereka dipenuhi dengan ketegangan dan harapan. Taktik yang digunakan oleh pasukan ini, yang dikenal dengan sebutan hantu putih,
menunjukkan keahlian dan strategi yang cermat, di mana mereka mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih banyak. Cerita ini bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang semangat juang yang tak tergoyahkan. Setiap prajurit yang terlibat dalam misi ini menunjukkan bahwa dengan keberanian dan persatuan, rintangan yang tampaknya tidak mungkin dapat diatasi. Pengorbanan mereka menjadi pengingat bahwa kebebasan dan perdamaian seringkali diraih dengan harga yang mahal. Dalam setiap tetes keringat dan darah yang tercurah, terukir sebuah legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Melalui kisah ini, kita diajarkan untuk menghargai nilai-nilai keberanian, dedikasi, dan pengorbanan. Mari kita ambil pelajaran dari perjalanan heroik ini dan terinspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup kita sendiri. Untuk lebih banyak cerita menarik dan inspiratif, jangan lupa untuk tetap mengikuti channel YouTube Zona Narasi. Ayo, like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan datang. Bersama-sama, kita gali lebih dalam sejarah dan kisah-kisah heroik yang membentuk bangsa kita.